Saya Irene Meriana dengan NIM 19 2114018 akan mempresentasikan mengenai pertumbuhan perekonomian Indonesia. Pokok pembahasan yang akan dipresentasikan berisi yang pertama, pertumbuhan ekonomi, yang kedua, stabilitas perekonomian, yang ketiga, ketenagakerjaan, dan yang terakhir, neraca pembayaran. Pembahasan yang pertama yaitu pertumbuhan ekonomi. Pengertian dari pertumbuhan ekonomi adalah ukuran kinerja perekonomian makro suatu negara untuk mengetahui tingkat kesejahteraan ekonomi warga negaranya. Teori pertumbuhan ekonomi. Dalam pertumbuhan ekonomi memiliki beberapa teori. Yang pertama, teori neoklasik. Teori neoklasik ini menyatakan terdapat 3 faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, di antaranya modal, tenaga kerja, dan perkembangan teknologi. Teori ini juga meyakini bahwa peningkatan jumlah tenaga kerja dapat meningkatkan pendapatan per kapita. Namun tanpa adanya teknologi yang modern, yang berkembang, peningkatan tersebut tidak akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi secara nasional. Yang kedua ada teori klasik. Teori klasik ini merupakan pernyataan dari Adam Smith yang menyatakan bahwa perekonomian penduduk dalam suatu negara akan meraih titik ketertingginya saat menggunakan sistem liberal yang terdiri dari 2 unsur utama, yaitu pertumbuhan penduduk dan outputnya. Selanjutnya, teori yang ketiga yaitu teori historis. Teori ini dikembangkan oleh sejumlah ahli ekonomi, di antaranya Karl Bacher, Werner Sombart, dan Friedrich List dengan pandangan yang berbeda-beda. Namun, dari pandangan yang berbeda-beda tersebut, terdapat kesamaan pada pusat kegiatan ekonomi masyarakat. Menurut Karl, hubungan antara produsen dan konsumen mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional. Hubungan ini sendiri terjadi dalam kota, kemasyarakatan, tingkatan rumah tangga tertutup, hingga dunia. Sementara Werner Sombart mengelompokkan peran masyarakat dalam pertumbuhan ekonomi, dari tahapan perekonomian tertutup, tahapan perekonomian industri, hingga tahapan kapitalis. Selanjutnya ada metode pengukuran. Metode pengukuran dalam pertumbuhan ekonomi ini ada 2. Yang pertama, produk nasional bruto. Produk nasional bruto atau gross national product merupakan suatu pendapatan yang diterima oleh negara dalam 1 tahun dengan berdasarkan kepada perhitungan pendapatan yang diterima oleh warga negaranya. Metode pengukuran yang kedua, ada produk domestik bruto atau gross domestic product. Produk domestik bruto ini menggambarkan pendapatan real nasional yang dihitung dari keseluruhan output suatu jasa dan barang yang diproduksi oleh suatu negara. Selain itu, indikator lainnya adalah pendapatan real per kapita yang menunjukkan pendapatan masyarakat suatu negara. Jika mengalami peningkatan secara keseluruhan dari tahun ke tahun, maka dapat dikatakan bahwa perekonomian di negara tersebut mengalami pertumbuhan positif.
Berikut disajikan data dalam pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan PDB menurut pengeluaran. Laju pertumbuhan triwulan terhadap triwulan yang sama pada tahun sebelumnya. Pengeluaran konsumsi rumah tangga tahun 2019 sebesar 5,02%, sedangkan di tahun 2020 sebesar 2,83%. Yang kedua, pengeluaran konsumsi LNPRT. Pada tahun 2019, pengeluaran konsumsi ini sebesar 16,96%. Dan di tahun 2020 menjadi minus 5,01%. Yang ketiga, untuk pengeluaran konsumsi pemerintah, pada tahun 2019, laju pertumbuhan triwulanan sebesar 5,25%, dan di tahun 2020 sebesar 3,77%. Untuk pembentukan modal tetap domestik bruto, tahun 2019 sebesar 5,03%, dan di tahun 2020 sebesar 1,70%. Yang kelima ada perubahan inventory. Perubahan inventory di tahun 2019 sebesar 0,0%, begitu juga di tahun 2020. Yang keenam, ekspor barang dan jasa. Ekspor barang dan jasa di tahun 2019 sebesar minus 1,46%, dan di tahun 2020 sebesar 0,36%. Jika dikurangi impor barang dan jasa, laju pertumbuhan triwulanan tahun 2019 pada triwulan 1 sebesar minus 6,47%, sedangkan di tahun 2020 minus 3,62%. Sehingga produk domestik bruto di tahun 2019 pada triwulan pertama sebesar 5,06%, dan di tahun 2020 pada triwulan pertama sebesar 2,97%. Jika dilihat dari laju pertumbuhan triwulanan berantai, tahun 2019 pada triwulan pertama, pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar 0,05%, dan di tahun 2020 sebesar minus 0,99%. Untuk pengeluaran konsumsi, tahun 2019 sebesar 6,56%, dan di tahun 2020 sebesar minus 2,23%. Untuk pengeluaran konsumsi pemerintah, tahun 2019 sebesar minus 45,78%, dan di tahun 2020 sebesar minus 44,02%. Untuk pembentukan modal tetap domestik bruto, tahun 2019 sebesar minus 5,87%, dan di tahun 2020 sebesar minus 8,02%. Untuk perubahan inventory, tahun 2019 dan 2020 besarnya 0,00%. Untuk ekspor barang dan jasa, tahun 2019 sebesar minus 6,96, sedangkan di tahun 2020 sebesar minus 6,27%. Jika dikurangi impor barang dan jasa tahun 2019 sebesar minus 16,42%. Di tahun 2020 sebesar minus 12,54%. Produk domestik bruto pada laju pertumbuhan triwulan berantai tahun 2019 pada triwulan 1 sebesar 0,52%. Sedangkan di tahun 2020 pada triwulan yang sama sebesar minus 2,41%.
Yang ketiga ada laju pertumbuhan kumulatif. Pada tahun 2019 triwulan pertama, pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar 5,02%. Dan di tahun 2020 pada triwulan yang sama sebesar 2,83%. Pengeluaran konsumsi LNPRT sebesar 16,96% pada tahun 2019. Pada tahun 2020 sebesar minus 5,01%. Yang ketiga ada pengeluaran konsumsi pemerintah. Pada tahun 2019, laju pertumbuhan kumulatif sebesar 5,25%, dan di tahun 2020 sebesar 3,77%. Lalu untuk pembentukan modal tetap domestik bruto, tahun 2019 sebesar 5,03%, dan di tahun 2020 sebesar 1,70%. Yang kelima, perubahan inventory. Sama seperti laju pertumbuhan triwulanan terhadap triwulan yang sama tahun sebelumnya dan laju pertumbuhan triwulanan berantai, pada laju pertumbuhan kumulatif, perubahan inventory tahun 2019 dan 2020 sebesar 0%. Lalu ada yang keenam, ekspor barang dan jasa. Pada tahun 2019 triwulan pertama sebesar minus 1,46, dan di tahun 2020 sebesar 0,36. Yang selanjutnya dikurangi impor barang dan jasa. Pada tahun 2019 laju pertumbuhan kumulatif sebesar minus 6,47%. Dan yang kedua, di 2020 sebesar minus 0,62%. Produk domestik bruto pada tahun 2019 untuk laju pertumbuhan kumulatif sebesar 5,06%, dan di tahun 2020 sebesar 2,97%. Selanjutnya ada yang kedua, stabilitas perekonomian. Untuk pengertian stabilitas perekonomian yaitu prasyarat dasar untuk tercapainya peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pertumbuhan yang tinggi dan peningkatan kualitas pertumbuhan. Masalah yang berkaitan dalam stabilitas perekonomian yaitu 1. Masalah kemiskinan. Yang kedua, masalah keterbelakangan. Yang ketiga, masalah pengangguran dan keterbatasan kesempatan kerja. Yang keempat, masalah kekurangan modal. Dan yang kelima, masalah pemerataan pendapatan. Data dalam stabilitas perekonomian. Perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta yang diukur dari nilai produk domestik regional bruto atas dasar harga berlaku triwulan 1 tahun 2020 mencapai 34,70 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai 25,42 triliun rupiah. Perekonomian DIY triwulan 1 tahun 2020 terhadap triwulan 1 pada tahun 2019 mengalami kontraksi sebesar 0,17%, berlawanan arah dibanding pertumbuhan periode yang sama di tahun 2019 sebesar 7,51%. Bila dibanding triwulan 4 tahun 2019, perekonomian DIY mengalami kontraksi sebesar 5,48%.
Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha informasi dan telekomunikasi, diikuti jasa kesehatan dan kegiatan sosial, dan pengadaan listrik dan gas. Sementara yang mendorong terjadinya kontraksi perekonomian, terutama karena kategori konstruksi, tumbuh sebesar minus 9,75%, pertanian sebesar minus 8,92%, dan jasa perusahaan sebesar minus 7,48%. Dari sisi pengeluaran, kontraksi yang dalam terjadi pada komponen pengeluaran konsumsi lembaga swasta non-profit dan pembentukan modal tetap bruto masing-masing sebesar 8,8% dan 7,23%. Di samping itu juga dipengaruhi oleh perlambatan pertumbuhan di komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga. Andil terbesar pertumbuhan ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta pada triwulan 1 tahun 2020 adalah lapangan usaha, informasi, dan komunikasi, diikuti oleh jasa pendidikan dan real estate. Sementara itu, andil kontraksi pertumbuhan tertinggi adalah kategori konstruksi sebesar minus 0,98%, pertanian sebesar 0,91%, dan industri pengolahan sebesar minus 0,19%. Dari sisi pengeluaran, pembentukan modal tetap bruto memberikan andil sebesar terjadinya kontraksi pertumbuhan, meskipun komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga masih memberikan andil sebesar 1,45%. Jika di data dalam tabel untuk tahun 2019, pendapatan negara untuk APBN sebesar 2,165,1 triliun rupiah dan direalisasi sebesar 1.052,4 dan persenan terhadap APBN sebesar 48,6% dan pertumbuhan sebesar 5,8%. Tahun 2020, pendapatan negara dalam Perpres sebesar 1.699,9, realisasi sebesar 922,2, dan persenan terhadap Perpres sebesar 54,3%, sehingga pertumbuhan minus 12,4%. Untuk pendapatan dalam negeri, tahun 2019, pertumbuhan dari APBN realisasi sebesar 6,1%. Dan di tahun 2020, pendapatan dalam negeri dalam Perpres dan realisasi sebesar minus 12,6%. Untuk penerimaan hibah tahun 2019, pertumbuhan sebesar minus 88,8%, dan di tahun 2020, pertumbuhan sebesar 551,6%. Yang kedua ada belanja negara. Belanja negara ini ada belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah dan dana desa. Untuk belanja pemerintah pusat tahun 2019, pertumbuhan terhadap APBN dan realisasi sebesar 9,2%, dan di tahun 2020 atas Perpres dan realisasinya sebesar 4,2%. Dalam transfer ke daerah dan dana desa,
tahun 2019 pertumbuhan sebesar 5,9%, dan di tahun 2020 pertumbuhan sebesar minus 3,4%. Lalu ada keseimbangan primer. Untuk keseimbangan primer, pertumbuhan sebesar 449,6, dan di tahun 2020 untuk surplus atau defisit anggaran tahun 2019 sebesar 21,8, dan di tahun 2020 sebesar 79,5. Yang kelima ada pembiayaan anggaran. Untuk tahun 2019 pertumbuhan sebesar 10%, dan di tahun 2020 sebesar 115,3. Sehingga kelebihan atau kekurangan pembiayaan anggaran tahun 2019 sebesar 49,7, dan tahun 2020 sebesar 172,8. Bagian yang ketiga. Bagian ketiga ini adalah ketenaga kerjaan. Yang pertama, pengertian dari ketenaga kerjaan. Ketenaga kerjaan merupakan ukuran kinerja perekonomian makro suatu negara untuk mengetahui tingkat kesejahteraan ekonomi warga negaranya. Klasifikasi tenaga kerja. Klasifikasi tenaga kerja yang pertama itu, dalam tenaga kerja terdapat dua golongan. Yang pertama, angkatan kerja. Angkatan kerja ini adalah semua penduduk yang telah memasuki usia kerja, baik yang sudah bekerja, belum bekerja, atau sedang mencari pekerjaan. Usia kerja adalah penduduk yang berusia antara 15 sampai 64 tahun dalam angkatan kerja. Dalam angkatan kerja ini sendiri dibagi menjadi dua kelompok, yaitu angkatan kerja yang bekerja dan angkatan kerja yang tidak bekerja. Yang kedua, ada bukan angkatan kerja. Bukan angkatan kerja ini adalah penduduk yang belum atau sudah memasuki usia kerja, tetapi tidak berminat bekerja karena suatu alasan. Usia dalam bukan angkatan kerja ini merupakan penduduk di antara 0 sampai 14 tahun dan penduduk yang berusia lebih dari 64 tahun. Contoh dari bukan angkatan kerja ini adalah pelajar, ibu rumah tangga. Lalu ada klasifikasi tenaga kerja secara umum. Yang pertama adalah tenaga kerja terdidik. Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang mempunyai keahlian pada bidang tertentu yang diperoleh dari bidang pendidikan. Contohnya seperti dokter, guru, akuntan, pengacara, dan lain-lain. Yang kedua ada tenaga kerja terlatih. Tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang memiliki keahlian pada bidang tertentu yang diperoleh dari pengalaman dan latihan. Contoh dari tenaga kerja terlatih ini seperti montir, tukang jahit, supir, dan lain-lain. Klasifikasi yang ketiga yaitu tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih ini merupakan tenaga kerja yang hanya mengandalkan tenaganya saja. Contohnya buruh kasar dan kuli. Selanjutnya, ada masalah-masalah yang muncul dalam ketenagakerjaan. Yang pertama, kualitas tenaga kerja yang rendah. Kualitas tenaga kerja yang rendah ini biasanya timbul akibat tingkat pendidikan yang rendah
yang biasanya terjadi akibat kemampuan ekonomi masyarakat Indonesia yang belum mampu menempuh pendidikan yang tinggi. Yang kedua, jumlah kesempatan kerja yang rendah. Jumlah kesempatan kerja yang rendah ini muncul akibat produktivitas masyarakatnya rendah, sehingga jumlah lapangan kerja tidak sebanding dengan jumlah angkatan kerja. Yang ketiga, ada persebaran tenaga kerja yang tidak merata. Persebaran tenaga kerja yang tidak merata ini timbul akibat pembangunan ekonomi yang tidak merata, yang mengakibatkan tingkat kesejahteraan antar daerah berbeda-beda dan tidak seimbang. Yang keempat ada masalah pengangguran. Masalah pengangguran ini biasanya disebabkan karena kesempatan kerja yang tidak memadai dengan tingginya jumlah penduduk Indonesia. Selain itu, rendahnya tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi juga menjadi faktor dalam munculnya pengangguran ini. Berikut disajikan data ketenagakerjaan yang digolongkan menurut jenis kelamin. Persentase dan jumlah anak dalam usia 10-17 tahun yang bekerja menurut jenis kelamin. Di tahun 2019, anak laki-laki yang bekerja sebesar 2,73%. Dan untuk anak perempuan, tahun 2019 sebesar 1,96%. Untuk presentasi dan jumlah anak usia 10-17 tahun yang bekerja, tahun 2020 laki-laki sebesar 3,34, sedangkan yang perempuan sebesar 3,16%. Untuk gabungan dari laki-laki dan perempuan, di tahun 2019 sebesar 2,35%, dan di tahun 2020 sebesar 3,25%. Berikut juga ada grafik persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja menurut golongan tahun 2019. Dan terdapat grafik persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja menurut golongan umur tahun 2020. Bagian keempat, neraca pembayaran. Neraca pembayaran adalah catatan yang dilakukan secara sistematik atas keseluruhan transaksi ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain yang berupa perdagangan barang dan jasa, transfer keuangan dan moneter antara penduduk Indonesia dengan penduduk luar negeri selama satu periode tertentu. Jenis-jenis neraca dan jenis-jenis transaksi. Untuk jenis-jenis neraca pembayaran, yang pertama, ada neraca pembayaran defisit. Neraca pembayaran defisit ini adalah neraca yang menandakan bahwa nilai impor lebih besar daripada nilai ekspor. Adapun cara-cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan komoditas ekspor, yakni melakukan diversifikasi ekspor, subsidi, dan premi ekspor, devaluasi, pengendalian harga dalam negeri, dan perjanjian internasional. Yang kedua, ada neraca pembayaran surplus. Neraca pembayaran surplus merupakan neraca yang menandakan bahwa transaksi debit atau jumlah yang harus dibayarkan ke luar negeri lebih kecil daripada penerimaan dari luar negeri. Secara sederhana, neraca pembayaran surplus dapat diartikan seperti jumlah pemasukan lebih besar daripada jumlah pengeluaran
yang dilakukan oleh suatu negara. Yang ketiga ada neraca pembayaran seimbang. Neraca pembayaran seimbang ini adalah neraca yang menunjukkan bahwa transaksi pembayaran ke luar negeri atau transaksi debit jumlahnya sama dengan penerimaan dari luar negeri atau transaksi kredit. Selanjutnya ada jenis transaksi. Jenis transaksi dalam neraca pembayaran yang pertama, transaksi berjalan. Transaksi berjalan merupakan transaksi yang berkaitan dengan ekspor dan impor berupa barang dan jasa dalam kurun waktu 1 tahun. Transaksi berjalan ini terdiri dari neraca perdagangan, transaksi jasa, pendapatan primer, dan pendapatan sekunder. Dalam transaksi berjalan terdapat transaksi barang. Transaksi barang meliputi transaksi ekspor dan impor barang yang digolongkan menjadi migas dan non-migas. Adanya proses penerimaan pembayaran, maka semua ekspor barang termasuk ke dalam transaksi kredit. Sedangkan impor barang termasuk ke dalam transaksi debit karena menimbulkan kewajiban pembayaran kepada orang lain. Yang kedua ada transaksi jasa. Transaksi jasa meliputi penyediaan jasa yang dilakukan oleh penduduk Indonesia kepada penduduk luar negeri dan penduduk luar negeri kepada penduduk Indonesia. Yang ketiga ada pendapatan primer. Pendapatan primer terdiri atas penerimaan dan pembayaran. Sedangkan pendapatan primer itu sendiri dapat diartikan sebagai perolehan atau hasil yang berasal dari penyediaan, faktor produksi, tenaga kerja, dan modal finansial. Yang termasuk ke dalam pendapatan primer berupa dividen, misalnya kupon, diskon, atau bunga. Selanjutnya ada pendapatan sekunder. Pendapatan sekunder terdiri atas penerimaan dan pembayaran yang termasuk seperti transfer penghasilan atau remitansi TKA atau TKI, dan transfer-transfer lainnya seperti hadiah, hibah, jasa, dan uang. Jenis transaksi yang kedua ada transaksi modal. Transaksi modal biasanya dipakai untuk mencatat hasil bersih yang diperoleh dari transaksi pengeluaran dan pendapatan modal. Transaksi modal ini kurang memiliki kontribusi dalam neraca pembayaran, sehingga transaksi ini tidak begitu sering digunakan. Dan transaksi modal mempunyai 2 unsur utama. Yang pertama, transfer modal, dan yang kedua, aset non-keuangan non-produksi. Jenis transaksi yang ketiga yaitu transaksi finansial. Transaksi finansial adalah transaksi yang memberitahukan perubahan kepemilikan aset dan kewajiban finansial luar negeri dalam waktu 1 periode. Kategori yang ada di transaksi finansial, yang pertama ada investasi langsung. Investasi yang dilakukan investor dengan menanamkan modalnya yang bertujuan untuk berinvestasi dalam jangka panjang di suatu perusahaan Indonesia atau luar negeri. Lalu ada investasi portofolio. Investasi portofolio ini adalah investasi yang keuntungannya didapatkan dari investasi surat-surat berharga. Namun, investasi portofolio ini bersifat jangka pendek. Yang ketiga, ada derivatif finansial. Merupakan dokumen yang berisi tentang pencatatan derivatif yang didapatkan dari instrumen finansial yang meliputi option dan derivatif lainnya. Selanjutnya ada investasi lainnya. Semua jenis finansial yang tidak termasuk dalam 3 kategori sebelumnya.
Selanjutnya ada komponen-komponen neraca pembayaran. Dan neraca pembayaran, komponen yang pertama yaitu neraca perdagangan. Neraca perdagangan adalah data yang berhubungan dengan perbandingan nilai ekspor dan nilai impor suatu negara yang terjadi dalam satu periode. Yang kedua ada neraca lalu lintas modal. Neraca lalu lintas modal ini adalah pencatatan yang ada di dalam negara yang mencatat setiap pinjaman dari luar negeri atau kredit serta pinjaman atau kredit yang diberikan kepada negara lain. Yang ketiga, ada neraca lalu lintas moneter. Neraca ini merupakan pencatatan yang ada di dalam neraca yang mencatat tentang perubahan atau pertumbuhan cadangan devisa pada suatu negara. Yang keempat, ada neraca hasil modal. Neraca hasil modal ini merupakan pencatatan yang ada di dalam negara yang mencatat semua pembayaran dan penerimaan dividen berbagai macam hadiah yang diberikan oleh negara lain dan bunga gaji tenaga asing. Yang kelima ada neraca jasa. Neraca jasa ini pencatatan yang ada di dalam neraca yang mencatat transaksi jasa yang dilakukan suatu negara dan diterima oleh negara lain selama satu periode. Selanjutnya ada data dari neraca pembayaran. Neraca pembayaran Indonesia di sepanjang tahun 2019 membaik dari tahun sebelumnya. Bank Indonesia mencatat NPI pada tahun 2019 mengalami surplus sebesar 4,7 miliar US dollar. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencatat defisit sebesar 7,1 miliar US dollar. Defisit neraca transaksi berjalan atau current account deficit di sepanjang tahun lalu tercatat sebesar 30,4 miliar US dollar atau 2,72% dari PDB. Ini membaik dari defisit tahun sebelumnya yang mencapai 31,06 miliar US dollar atau setara dengan 2,98% dari PDB. Kinerja NPI yang membaik juga ditopang oleh surplus transaksi modal dari finansial yang meningkat signifikan dari tahun 2019 yang sebesar 25,2 miliar US dollar menjadi 36,3 miliar US dollar di sepanjang tahun lalu. Selanjutnya ada prospek. Pada masa pandemi ini, prospek terpenting untuk perkembangan ekonomi adalah dengan memulihkan ekonomi nasional ke depan yang sangat terkait dengan proses penanganan dan pengendalian pandemi COVID-19. Adanya penerapan PPKM darurat diperkirakan mengurangi aktivitas ekonomi, khususnya konsumsi, investasi, dan ekspor. Secara sektoral, PPKM darurat akan berdampak pada sektor-sektor yang bergantung pada mobilitas masyarakat seperti perdagangan, transportasi, serta hotel dan tempat makan. Dengan meningkatkan kualitas dari tenaga kerja, akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi, sehingga dapat berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi di Indonesia, khususnya di saat pandemi sekarang yang membuat banyaknya karyawan yang dirumahkan dan berkurangnya lapangan pekerjaan yang beredar. Selain yang sudah dinyatakan sebelumnya, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pendapatan negara,
baik dari luar negeri maupun luar negeri. Perekonomian Indonesia diproyeksikan pulih sebesar 4,4% pada tahun 2021, didukung oleh permintaan domestik yang membaik secara perlahan dan dampak positif dari ekonomi global yang lebih kuat. Menjaga kebijakan moneter yang akomodatif dan mendorong kredit swasta untuk mendukung sektor real, mempertahankan dukungan fiskal jangka pendek sambil memastikan kesinambungan fiskal jangka menengah. Kebijakan fiskal jangka pendek sangat penting untuk mengurangi risiko peningkatan kemiskinan dan untuk menopang permintaan. Strategi fiskal juga jangka menengah yang kredibel, termasuk rencana yang jelas untuk meningkatkan lebih banyak penerimaan pajak, dan dapat meningkatkan ruang fiskal dan menumbuhkan sentimen investor. Selanjutnya ada beberapa kebijakan. Yang pertama, mempercepat pertumbuhan produktivitas secara menyeluruh dengan mendukung peningkatan daya saing, perdagangan, dan investasi. Yang kedua, menyiapkan tenaga kerja dengan keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan dengan produktivitas yang lebih tinggi dengan meningkatkan sistem pendidikan dan pengembangan keterampilan tenaga kerja. Yang ketiga, membawa lebih banyak perempuan ke dalam angkatan kerja dan mengurangi kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan, termasuk dengan mengembangkan layanan perawatan anak dan lansia. Yang keempat, mengurangi risiko kehilangan pekerjaan selama krisis dengan mempertahankan program retensi pekerjaan yang memadai sampai pemulihan lebih kuat, serta program bantuan sosial, pelatihan, dan pelatihan ulang untuk pekerja yang terkena dampak. Berikut daftar pustaka yang digunakan untuk materi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyajian. Saya ucapkan terima kasih.